Maisa Al-Bantani ditahan Polda Banten atas kasus pencemaran nama baik terhadap Kiai Matin Syarqawi. Kiai Provinsi Banten nih, dengerin. Saya pengen, karena saya sudah sampaikan cara baik-baik, meminta tolong kepada Kiai-Kiai Banten. Hari ini saya mau pukul rata nih. Tapi walaupun umum saya batasi, yang diam. Jadi Kiai yang sudah teriak gak usah baper. Saya sebut Kiai seprovinsi Banten yang mendiamkan PIK 2. Kok semudah ini mereka menguasai Banten? Hei, sebahaya apa PIK 2? Takut diculik? Mati saja jangan jadi Kiai. Takut diborgol? Mati saja jangan jadi Kiai. Wah, kok bisa saya datang ke sini? Kayaknya main ciduk. Lah kok bisa? Ini kapan masuknya kepada otak para Kiai di Banten ini? Tiba-tibanya masuk ke sini takut diciduk. Saya masuk ke sini takut diciduk. Buset dah, ini kapan? Hebat kali. Jadi aguan dengan PIK 2 tidak menunjukkan tariknya kepada Kiai Banten, kepada rakyat Banten. Cuma nyebarin isu. Kiai Banten takluk semua. Mana hebatnya Kiai Banten? Hei Kiai Banten, mana hebatnya Kiai Banten? Itu mana? Mereka ngebela Palestina, sampai jalan kaki kilo berkilo-kilo. PIK 2 melempem. Gak ada suaranya Kiai Banten. Kiai hebat katanya di Banten. Aguan dengan PIK 2 itu cuma hebat marketing. Hebat politik, Kiai Banten itu mestinya lebih hebat daripada aguan. 200 pondok pesantren teriak tolak PIK, apa nggak gemeteran? Si aguan. Cuma Kiai Banten ternyata mudah kena isu. Kali-kali lah kita ngeritiknya ke Kiai lah. Jangan keluar bulu boleh. Kita kan biasa ngeritik pejabat ya. Kali ini Kiai Banten saya kita kritik. Kok bisa-bisanya semudah itu Kiai-Kiai di Banten kena brainwash, kena marketing. Bahaya ngelawan PIK 2. Bahaya. Dulu Kiai-Kiai Banten itu dijajahnya pakai bedil. Sekarang ngejajah Kiai Banten, bangsa Banten pakai isu doang. Mati aja kau waktu kecil. Apa ini do? Mohon maaf Kiai Banten. Mohon maaf. Saya sudah kehabisan cara buat membangkitkan semangat panjenengan. Video saya minta mengemis suara kalian para Kiai. Sudah saya lakukan. Cara baik-baik. Sampai saat ini belum ada Kiai Banten yang bersuara nolak PIK 2. Saya sudah minta baik-baik ya. Jadi nggak usah kalian netizen ngomong tuh baik-baik. Saya sudah baik-baik tuh, video saya masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisya Al-Fatih. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membahas salah seorang tokoh yang cukup terkenal teman-teman, yang cukup terkenal di dunia maya, di TikTok ataupun di YouTube. Dia adalah seorang influencer, seorang pengkritik, yakni Saudara Maisa Al-Bantani. Baru-baru ini teman-teman, viral berita di media sosial atas penangkapan terhadap Kang Maisa Al-Bantani dengan tuduhan teman-teman pencemaran nama baik kepada salah seorang Kiai yang ada di Banten teman-teman. Dan Kang Maisa Al-Bantani ini baru-baru ini juga dibahas oleh Mas Ripras. Berita terbaru dari salah satu seorang teman saya, yaitu Maisa Al-Bantani. Beliau dikabarkan ditangkap oleh polisi karena dugaan pencemaran nama baik terhadap salah satu Kiai di Banten. Sebelum saya mendapatkan berita tersebut, beberapa pekan yang lalu, kurang lebih 3 pekanan yang lalu, saya pernah kontekan dengan beliau dan mengajak beliau untuk bertemu. Atas penangkapan yang dilakukan oleh Polda Banten kepada Kang Maisa Al-Bantani ini, sobatku semua, banyak terjadi pro dan kontra di dunia maya. Ada yang membela Kang Maisa Al-Bantani, ada yang pro kepada dia, dan ada juga yang kontra, yang senang. Bahkan teman-teman, banyak saya baca di status-status para peruqyah syariah, yang senang, yang bahagia, yang mengucapkan Alhamdulillah Kang Maisa Al-Bantani ini ditangkap. Dulu teman-teman, sebelum Kang Maisa Al-Bantani ini cukup terkenal, cukup viral, dulu beberapa tahun yang lalu dia pernah berdebat dengan saya tentang masalah ruqyah syariah. Dia adalah salah seorang tokoh yang unik teman-teman. Dia menentang tahayul, kurafat, halwisme. Dia menentang adanya karomah-karomah yang diperjualbelikan oleh oknum-oknum, para habaib, oleh oknum-oknum, para kiai, dukun ustadz, dan dia juga anti kepada penampakan-penampakan yang banyak dibuat oleh konten kreator horor teman-teman. Dan dia juga mengkategorikan
mengkategorikan ruqyah syariah ini bagian dari haluisme. Pada bagian inilah teman-teman terjadinya perbedaan pendapat dengan saya teman-teman. Kalau dia mengkritik haluisme, anti kurafat, anti tahayul, itu sama dengan kita. Tapi sayangnya sahabatku semua, Kang Maisa Al-Bantani ini mengkategorikan ruqyah syariah ini bagian dari haluisme, teman-teman. Dia menyatakan bahwa tidak mungkin jin bisa menyerupi manusia. Dia menolak adanya kesurupan, dia menolak adanya penyakit-penyakit non-medis. Dia menyatakan apa yang dilakukan oleh praktisi ruqyah dalam ruqyah pasiennya itu adalah praktik haluisme. Sehingga puncaknya teman-teman, dia sempat berdebat dengan Ustadz Muhammad Faizar. Meskipun dia adalah seorang anti haluisme, teman-teman, dalam versi dia anti kurafat, anti tahayul, tapi teman-teman, dia adalah salah seorang yang berada di barisan Bani Ba'alawi. Dia adalah salah seorang pembela para habaib, teman-teman. Dia memang anti kepada cerita-cerita kurafatnya para habaib, tentang kisah-kisah tahayulnya para habaib, teman-teman. Tetapi dia masih membela bahwa para habaib ini adalah zuriyah dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dalam segi pemahaman, saya dan Mahesa ada keberseberangan. Saya sudah dijuluki Wahabi oleh beberapa netizen, tapi Kang Mahesa dengan saya masih layaknya seperti teman. Meskipun kalian tahu beliau adalah muridnya Kiai Idrus Samli, dan Kiai Idrus Samli sering saya bahas, sering saya hantam, tapi beliau tetap di bagian takhayul dan khurafat, beliau tetap satu suara dengan saya. Makanya sampai sekarang hubungan kita masih baik-baik saja. Saya sedikit cerita kepada teman-teman sekalian bahwa Kang Maisa Al-Bantani, dia orangnya berpendirian, meskipun di bagian habaib ya, di bagian habaib beliau itu di dalam takhayul dan khurafatnya menentang, tapi dari segi nasabnya beliau membela. Kang Maisa membela nasab Ba'alawi, sedangkan saya menentang nasab Ba'alawi. Itu yang membuat sebenarnya kalau memang Kang Maisa itu menggunakan perasaan di dalam membela argumennya, pendapatnya, mungkin beliau sudah memblokir saya, memusuhi saya dan lain sebagainya. Sebagaimana saya dulu, teman-teman pasti tahu kalau saya dulu berteman dengan salah satu YouTuber ya NU juga. Ketika saya sudah mulai berguru kepada asatidz salafi, beliau langsung memusuhi saya, memblokir saya, nyebut-nyebut saya di konten-kontennya dengan narasi-narasi yang miring, judes, julid dan lain sebagainya. Tapi beda dengan Kang Maisa. Beliau masih objektif terhadap pembahasan yang tetap kita lakukan di media-media kita. Saya kurang terima teman-teman dengan para peruqyah syariah Indonesia yang menulis di postingan mereka yang bersyukur atas tertangkapnya saudara Maisa Al-Bantani ini. Banyak para praktisi ruqyah syariah Indonesia, para praktisi ruqyah besar yang terkenal di Indonesia sekalipun membuat postingan yang hampir serupa yang mengucapkan bahwa mereka bersyukur atas tertangkapnya Kang Maisa Al-Bantani. Alhamdulillah Kang Maisa Al-Bantani ini sudah tertangkap. Saya kurang setuju teman-teman, kurang setuju. Meskipun dia berbeda dengan saya, berbeda dengan kebanyakan para praktisi ruqyah syariah, tetapi saya ingin melihat tokoh satu ini teman-teman dengan secara objektif. Meskipun kita berbeda dengan Kang Maisa Al-Bantani ini, meskipun dia adalah lawan kita, tetapi kita tidak boleh memusuhinya. Lawan dalam artian adalah lawan berpikir. Dia mengkritik, kita harus cerdas. Kita harus banyak lagi belajar untuk menjawab kritikannya. Lagian Kang Maisa Al-Bantani ini teman-teman, kalau saya baca berita-berita yang viral teman-teman, dia tertangkap oleh Polda Banten, ditangkap karena tuduhan telah melakukan pencemaran nama baik kepada salah seorang tokoh kiai yang ada di Banten. Menurut Kang Maisa Al-Bantani ini, sahabatku semua, kebanyakan kiai-kiai yang ada di Banten tidak pro kepada rakyat. Jadi, oleh sebagian orang, teman-teman, Kang Maisa Al-Bantani ini dijadikan sebagai sosok pahlawan pembela rakyat-rakyat kecil. Saya ingin ngasih tahu kepada Kiai Matin Sarkowi dan jajarannya, Mahesa bukan di barisan pecundang. Kalau tujuannya Anda menggertak Mahesa Kiai Matin Sarkowi dengan cara lapor Polda, tidak pernah takut. Tadi akhir pertanyaan penyidik begini Kiai Matin, Kang mau nggak dipertemukan supaya islah? Saya bilang saya menghormati Kiai Matin Sarkowi, silahkan mau berbuat apa. Bapak sebagai penegak hukum berjalan sesuai hukum, silahkan. Yang jelas Mahesa pantang meminta maaf pada Kiai Matin Sarkowi. Saya ngomong di depan penyidik. Kiai Matin, nggak bakalan Mahesa mundur satu langkah. Nggak. Bakal, sebab Anda melaporkan, tunggu gebrakan saya berikutnya. Wabil khusus buat pengurus NU, jangan salahkan saya. Setelah hari ini saya akan semakin barbar. Saya akan bongkar semuanya. Kiai Matin, ayo kalau diskusi terbuka terkait videonya dia tuh berani. Yang nggak punya nyali, Kiai Matin Sarkowi sama kamu barisannya. Ngomong bukan pendukung PIK. Ayo kita diskusi. Ocehannya Matin Sarkowi itu masih ada itu. Saya nih TikToker bisa bantai itu dalilnya Kiai Matin Sarkowi itu. Apa kau bilang kiai-kiai? Kiai cara berdalilnya begitu. Kiai pret itu. Tahu? Kiai Imbrut.
netizen ini terpecah belah menanggapi keberpihakan mereka kepada Mahesa Al-Bantani ya. Ada yang mendukung, ada yang tidak ya. Mereka mendukung karena keberaniannya melawan otoritas yang dolim kepada warga Banten yang tanah-tanahnya itu dirampas demi kepentingan PIK 2 ya, dirampas oleh oknum-oknum demi kepentingan PIK 2. Ada yang tanahnya mereka dipaksa dijual dengan harga yang murah ya. Ada yang sudah dijual, kemudian sudah ditanami bangunan, tapi endingnya tidak dibayar ya, sudah ditentukan pembayarannya tanggal sekian, tetapi nyatanya tidak dibayar sampai sekarang ya. Jadi membela rakyat kecil. Tetapi di sini yang disayangkan adalah yang membuat netizen kecewa dengan Mahesa Al-Bantani adalah terlalu menyerang kiai-kiai yang membela PIK 2 begitu. Saya Haji Yuhadi, Sekjen DPP Biwali. Saya ingatkan saudara ya, saudara sudah menyebut kiai saya, guru saya, yang juga notabene-nya pembina DPP Biwali. Saudara menuduh dengan ujaran kebencian, menuduh tanpa fakta dan data bahwa Kiai Haji Matin Sarkawi adalah pendukung FIK. Saudara harus buktikan secara hukum. Apabila saudara tidak buktikan secara hukum, saya beri waktu Anda untuk mengklarifikasi. Kalau tidak, DPP Biwali akan melaporkan saudara Mahesa ke Mabes Polri dengan ujaran fitnah, ujaran kebencian, penistaan di muka umum, dan penyemaran nama baik. Hati-hati, Mahesa. Karena masalah ini sudah sampai di ranah hukum, teman-teman, maka akan lebih bijaknya dan akan lebih baiknya dan seharusnya Kang Mahesa Al-Bantani ini bisa membuktikan apakah benar kebanyakan kiai-kiai Banten lebih berpihak kepada otoritas tertentu, teman-teman, yang mana tuduhannya bahwa menyatakan para kiai tidak pro kepada rakyat kecil. Ini kapan masuknya kepada otak para kiai di Banten ini? Tiba-tibanya masuk ke sini takut diciduk. Saya masuk ke sini takut diciduk. Buset dah, ini kapan? Hebat kali. Jadi aguan dengan PIK 2 tidak menunjukkan tariknya kepada Kiai Banten, kepada rakyat Banten. Cuma nyebarin isu, Kiai Banten takluk semua. Mana hebatnya Kiai Banten? Kiai Banten, mana hebatnya Kiai Banten? Itu mana? Mereka ngebela Palestina, sampai jalan kaki kilo berkilo-kilo. PIK 2 melempem. Gak ada suaranya Kiai Banten. Kiai hebat katanya di Banten. Aguan dengan PIK 2 itu cuma hebat marketing. Hebat politik, Kiai Banten itu mestinya lebih hebat daripada aguan. 200 pondok pesantren teriak tolak PIK, apa nggak gemeteran? Si aguan. Cuma Kiai Banten ternyata mudah kena isu. Kali-kali lah kita ngeritiknya ke kiai lah, jangan keluar bulu boleh. Kita kan biasa ngeritik pejabat ya. Kali ini Kiai Banten saya kita kritik. Kok bisa-bisanya semudah itu kiai-kiai di Banten kena brainwash, kena marketing? Bahaya ngelawan PIK 2, bahaya. Dulu kiai-kiai Banten itu dijajahnya pakai bedil. Sekarang ngejajah Kiai Banten, bangsa Banten pakai isu doang. Mati aja kau waktu kecil. Bukan hanya sekedar viral di media sosial, tetapi harus dibuktikan di ranah hukum atas tuduhannya kepada beberapa orang tokoh kiai yang ada di Banten sana, teman-teman. Jadi itulah, teman-teman, pandangan saya terhadap Kang Mahesa Al-Bantani ini. Dia adalah salah seorang tokoh yang penuh dengan kontroversi. Dia adalah anti haluisme, anti kurafat, anti tahayul. Namun sayangnya, teman-teman, dia juga mengkategorikan ruqyah syariah bagian dari haluisme, teman-teman. Dan di satu kesempatan, teman-teman, saya juga pernah menyaksikan Kang Mahesa Al-Bantani ini satu room dengan teman saya, dengan Mas Ripras. Dia di room itu, teman-teman, dia membela Mas Ripras dalam melawan kurafat orang-orang NU, teman-teman. Ini luar biasa sekali, teman-teman. Tetapi ya sayangnya, dia malah mengkategorikan ruqyah syariah bagian dari haluisme. Dan tentang masalah PIK ini, teman-teman, PIK 2 ini kita serahkan kepada hukum, teman-teman. Karena ini sudah masuk ke ranah hukum, maka kepada Kang Mahesa Al-Bantani tentu saja dia harus membuktikan tuduhan-tuduhannya kepada para kiai-kiai Banten, yang mana katanya, teman-teman, menurut Kang Mahesa Al-Bantani ini para kiai yang ada di Banten tidak berani bersuara dan tidak pro kepada rakyat kecil yang ada di Banten. Semoga video ini, teman-teman, bermanfaat untuk kita semua. Saya Reski Mahesa Putra, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.